Morotai yang terlupakan. Morotai yang bukan saja sejarah masa lalu, tetapi juga pendulang sejarah peradaban masa depan. Bersama Kirana Kejora, Anda akan kami bawa menyelami salah satu karya monumentalnya. Karya yang pada akhirnya mampu membuka rencana yang telah lama terkunci dari sebuah kotak Pandora. Ya, inilah Rencana Biru di Morotai. Buku ini yang akan kita perbincangkan pada kesempatan kali ini dalam program Babibu, Baca Bincang Buku edisi ke-6, persembahan dari Rumah Pembangun Peradaban Rumah Baca Trimef. Baik, sebelum kita mulai membuka rencana, mari kita simak terlebih dahulu sambutan yang akan disampaikan oleh founder Rumah Baca Trimef, Ibu Evi Suryani. Kami persilakan. Terima kasih Mas Yuda. Salam literasi. Kita ketemu lagi dalam edisi Babibu yang merupakan program dari Rumah Baca Trimef. Kali ini saya berkesempatan menghadirkan Mbak Kirana Kejora dengan bukunya Rencana Biru Morotai. Banyak hal yang akan kita sampaikan dan saya juga sudah menunggu-nunggu kesempatan ini. Kembali lagi terima kasih kepada Mbak Kirana dan juga kepada Mas Yuda, dan juga terima kasih kepada yang mendukung acara Babibu di setiap detiknya, di setiap waktu, dan selalu setia bersama Rumah Baca Trimef. Salam literasi. Oke, terima kasih kepada Bu Evi Suryani selaku founder Rumah Baca Trimef. Baik, selanjutnya kita langsung aja nih buka kotak Pandoranya. Akan kita bongkar buku ini Rencana Biru di Morotai, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir penulisnya, yaitu Mbak Kirana Kejora. Assalamualaikum Mbak Kirana. Waalaikumsalam. Ini kesempatan kedua ya ke sini. Ya mudah-mudahan untuk selanjutnya buku-buku selanjutnya juga akan hadir kembali. Oke, Mbak Kirana, pertama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan bisa hadir di Rumah Baca Trimef ini untuk buku yang sangat luar biasa nih ya, nuansa baharinya luar biasa, dan menurut saya ini, saya sekilas membaca ini buku yang kaya gitu ya, banyak hal yang diulas di sini. Oke, saya beri kesempatan dulu untuk Mbak Kirana mempresentasikan bukunya ini, buku yang sangat luar biasa. Terima kasih. Salam literasi untuk sahabat Babibu Rumah Baca Trimef Surabaya. Mbak Evi ini sahabat saya dari 11 tahun yang lalu ya, insya Allah, ketika saya ngamen kemana-mana dengan buku Air Mata Terakhir Bunda. Ya, sebelum buku itu jadi bestseller dan jadi film itu sebenarnya Mbak Evi itu waktu itu belum ada rumah baca ya Mbak ya. Nah, Mbak Evi ini pegiat literasi pustakawan ya, pustakaan pokoknya sangat giat banget di perpustakaan daerah Surabaya. Waktu itu adakan beberapa acara bedah buku Air Mata Terakhir Bunda, dan saya terima kasih banget karena saya sendiri nggak akan mampu menjadi seorang pegiat sastra, pegiat buku, pegiat pustaka yang berlabel pustakawan itu karena kerja senyap Mas Judi. Iya. Jadi beliau ini sabarnya luar biasa sampai berdiri Rumah Baca Trimef ini, saya salut banget karena saya sendiri sebenarnya belum mampu untuk untuk membuat sebuah taman baca, rumah baca, perpustakaan nasional, karena beliau seperti ini adalah penjaga sebenarnya, penjaga buku para penulis yang sering terlupakan. Tapi insya Allah saya mudah-mudahan sebagai penulis yang turut dibesarkan dan teman-teman pegiat literasi beliau ini, saya insya Allah tidak akan lupa, akan kuat saya nanti lupa. Jadi untuk buku saya Rencana Biru di Morotai ini buku kedua yang dibedah di acara Babibu Trimef, dan saya terima kasih karena masih dalam rangka bulan laut Mbak. Jadi Juni ini bulan laut, kebetulan tanggal 8 Juni adalah Hari Laut Sedunia, kemudian tanggal 9 Juni adalah hari segitiga terumbu karang. Jadi di Coral Triangle itu memang kalau ngomong laut itu sesuatu yang senyap, sama dengan ngomong buku Mbak.
ayo cinta laut, ayo gimana sih cinta laut itu apa, karena belum banyak teman-teman paham, adik-adik kita generasi Z paham laut itu sumber kehidupan. Kalau kita mau bicara secara ilmiah lagi ya nanti mungkin di next ini gitu. Jadi jalan indika sarva jivika kalau dari bahasa Sanskerta ya. Jadi laut itu sumber kehidupan. Kalau bahasa sono lagi omni itu ekspresi omni. Kehidupan itu berasal dari laut. Nah, berhubungan dengan laut, saya ditakdirkan menjadi mahasiswa yang kuliah di Fakultas Perikanan yang sangat dekat dengan laut ya, perikanan kelautan, dan kebetulan saya nggak cerita panjang lebar kenapa saya tiba-tiba ditakdirkan di sini, tapi yang jelas buku ini adalah salah satu persembahan saya, salah satu kayak nebus dosa gitu, nebus rasa salah. Saya itu kuliah di Fakultas Perikanan, tapi saya berkhianat tanda kutip ya, memang sebagian pekerjaan sebagai tenaga di sosial ekonomi perikanan memang saya jalanin, tapi sebenarnya kalau saya mau jujur 75% hidup saya itu untuk dunia literasi yang tidak berhubungan dengan laut Mbak gitu. Jadi di situ ketika banyak kejadian-kejadian yang melukai laut, jadi sejarah cerita sedikit sejarah buku ini lahir. Jadi dulu sebenarnya tahun 2014 saya ditugaskan kantor konsultan kami di Jakarta, Jakarta Nugraha. Saya dilempar ke Papua untuk 5 kota, riset 7 kapal Inkamina bantuan pemerintah waktu itu ya. Jadi riset di Manokwari, Sorong, Jayapura, Timika, dan Raja Ampat. Nah karena ada Raja Ampatnya saya jalan. Saya udah jauh jalan ke Raja Ampat dengan segala cerita, kita riset sekian kapal. Saya tuh berpikir rugi banget ya. Waktu itu sudah ada 2 novel saya yang jadi bestseller, Air Mata Taring Bunda dan Ayahnya Yang Tanpa Akhir. Tapi yang jadi film baru Air Mata Taring Bunda. Tahun 2014 itu Ayah belum tayang. Aku udah jadi film, cuman saya tergerak sedikit ya, baru tergerak sedikit tuh Mas, baru cangkangnya yang belum isinya. Bagaimana saya mau menulis tentang laut gitu kan. Saya bingung. Nulis diri saya sendiri gimana ya gitu. Sementara narasumber saya itu banyak teman-teman nelayan yang tadi suarakan gitu. Daripada bingung-bingung, lebih bingung lagi cari narasumber yang pas gitu ya. Akhirnya jadi dari laporan kegiatan itu saya ambil travel log-nya, catatan perjalanan. Makanya penting banget teman-teman ketika dimanapun kita jalan, catatlah gitu kan. Meskipun mungkin difoto dulu, direkam dulu, nggak harus diketik dulu ya, karena raw materi saya bisa menulis cepat kayak ini 2 minggu bisa selesai. Kenapa? Karena saya sudah punya raw materi, bahan materi mentahnya berupa travel note gitu kan, di Raja Ampat itu gitu kan. Raja Ampat itu kenapa saya tulis, karena memang itu surga tersembunyi dan belum ada novel, saya bicara novel ya, bicara buku fiksi yang mengangkat tentang Raja Ampat di bawah lautnya, tentang bagaimana diving yang baik, yang bagus, yang benar gitu kan. Karena banyak banget teman-teman yang tidak tahu bagaimana sih menyelam yang baik, menjaga terumbu karang. Kita tuh nggak boleh pegang terumbu karang Mbak, itu hal yang simpel itu nggak boleh, karena mereka makhluk hidup, mereka bisa mati, karena kita nggak tahu ya. Intinya tuh memperlakukan teman-teman ya, makhluk di bawah laut itu nggak sembarangan gitu, terutama terumbu karang gitu kan, nggak boleh menginjak kayak gitu. Itu saya jelaskan gitu, bisa di Raja Ampat. Dan selain memang perjalanan saya sendiri di sana, perjalanan saya sebagai anak Fakultas Perikanan tapi tersesat di jalan yang benar gitu kan. Saya menceritakan Nanggala 402, kejayaan KRI, kapal selam Nanggala 402 Mas, 2014 gitu ya. Dengan hantu lautnya, dengan hiu kencana, pasukan hiu kencana, di mana kakek dari salah satu tokoh utama di sini, Karangbiru Jalesveva, itu adalah salah satu pasukan hiu kencana yang pokoknya awak kapal KRI Nanggala 402 itu yang keren banget lah, silahkan baca ya. Bagaimana kejayaan kapal itu saya ungkap. Nah, waktu itu sudah dibedah di mana-mana dan saya belum begitu klik aja dengan buku itu ya, karena saya belum terlalu banyak lah menggali tentang lautnya gitu. Saya agak melupakan sampai masa pandemi saya diberi anugerah Allah memproduksi beberapa web series kemudian terkait tentang laut gitu kan, bisa ditonton di Maxstream atau di Maxstream Telkomsel. Di situ pun saya belum sadar bahwa sekali lagi Mbak Kinana tadi mana di OTT
Extreme ya. Telkomsel. Iya. Oh ya, Iya. jadi di OTT Extreme Telkomsel itu ada tayang film saya Samudra Loka 7 episode itu web series fiksi mas, itu Yes. yang Kementerian Kelautan Perikanan, itu kita syuting di Bali ada 7 episode. Terus kemudian Samersa itu juga dengan KKP itu syuting di Madura dan Cirebon. Kemudian Mangi-Mangi dengan Kemenko Marves. Mangi-Mangi itu bakau mas. Nah nanti berhubungan dengan ini nih. Jadi produk saya terakhir sebelum yang terbaru lagi dari KLHK kita produksi. Saya membantu produksi untuk film Sun on the Lake, ya kan? Sun on the Lake tayang juga di Maxstream. Nah sebelum Sun on the Lake itu tayang Mangi-Mangi. Mangi-Mangi itu bakau dari bahasa Melayu kuno. Kan saya pakai judul itu dari guru besar saya sih, Dr. Amio Adi itu salah satu guru besar saya. Beliau banyak memberi saya ilmu kemaritiman. Karena kalau ngomong maritim itu sebenarnya bukan laut aja ya, lebih luas lagi. Nah akhirnya kita pakai judul Mangi-Mangi, tayang di Maxstream. 3 episode mas, cerita kita bikin kekinian banget, mention banget. Dan dari situlah mula-mula saya mulai lagi kayak terpanggil gitu. When the sea is calling me, and I must go gitu kan. Apa ya? Ini laut panggil saya lagi nih gitu kan. Nah, kesannya Allah ya, lagi-lagi kesannya Allah. Saya nggak ngomong tragedi ya, sedih banget kalau ngomong tragedi. Elegi, saya menyebutnya nyanyian sedih. Nanggala 402, gitu kan. Saya tuh kayak, ya Allah ini kan sudah pernah saya tulis di buku saya gitu. Kejayaan kapal ini, tiba-tiba kapal ini menjadi momen abadi, ya monumen abadi Dan kejadiannya tuh sangat benar-benar dramatis ya. Jadi sampai sekian hantu laut, hiu kencana yang saya tulis di buku Rindu Terpisah di Raja Ampat itu menjadi penjaga abadi, ya kan? Semacam mendapat wangsit ya. Ya kayak apa ya mbak? Saya nggak jelas intinya itu apa gitu. Tapi yang jelas kayak semesta tuh bisikin. Itu waktu Ramadan saya merinding ya. Waktu maghrib tuh saya tiba-tiba buka laptop gitu. Kalau ngomong Nanggala 402, saya udah pernah menulis kejayaan kapal itu. Sekarang kapal itu menjadi monumen abadi di laut kita gitu kan. Terus saya memang menulis kronologis dari hilang kontak, kemudian mereka dinyatakan tenggelam dan hilang dan tenggelam. Itu saya secara kronologis saya tulis, saya naikin di Instagram. Ceritanya dari situ tuh. Saya belum kepikiran bikin novel. Hanya ternyuh aja bagaimana mereka menjadi pengawal abadi. On Eternal Patrol. Terus kemudian bayangkan ini sudah membayangkan dan sudah mulai merinding dari situ kan. Nah saya naikin dong gambar-gambar itu, sedih banget saya nulisnya, merinding ya. Terus banyak yang komen di situ gitu. Saya di situ tuh terpantik, buat apa ya saya itu hanya mengabadikan kejayaan Nanggala 402 di Instagram. Elegi yang membuat kita sedih ya, tragedi. Bukan tragedi sih, saya sedih banget pokoknya. Akhirnya saya ingat saya pernah di Morotai. Saya buka itu travel note Morotai. Ada 50 halaman, sayang banget ya gitu. Waktu itu saya ngedampingin teman-teman riset dari Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Perikanan KKP. Waktu itu saya diminta untuk dampingin teman-teman, bahkan bikin film pendek di Morotai. Tapi saya belum terpikir. Tapi saya rasa ini seperti alur. Iya. Seperti alur. Semesta tuh kayak udah puzzle-puzzle dari sekarang gitu loh mas. Jadi kayak kita tinggal nyambungin aja. Gitu. Nah, nyambungnya itu dengan cara apa? Allah punya kuasa. Masa-masanya itu terjadi. Jadi kalau nggak ada Elegi 402, Nanggala 402 ini nggak ada. Terus akhirnya saya harus tulis. Kayaknya ini saya harus tulis gitu kan. Deh, saya keluar dari Terpisah di Raja Ampat. Kebetulan memang ada beberapa kisah-kisah pribadi ya, true story saya sendiri itu pengen saya abadikan gitu kan. Menyangkut dengan perjalanan dari Raja Ampat itu memang terus mbak gitu kan. Sebagai periset, terus akhirnya saya nulis itu kebetulan di sela-sela saya nulis Sendu Mini Skala gitu kan. Ketika Sendu Mini Skala kan sebenarnya agak berat banget, sudah jadi 300-an halaman. Sendu Mini Skala 1 belum selesai juga karena kesibukan partner saya Mas Edi. Terus saya bilang, saya mohon izin ya Mas, saya tak nulis yang lain dulu. Gak dijawab tuh, kayak mungkin gimana, mungkin sibuk atau apa. Terus akhirnya saya bilang, enggak, saya nulis aja gitu. Nulis aja 2 minggu selesai Mas. 2 minggu selesai, saya terbiasa bikin buku tuh selain novel itu harus filmis dengan
jigsaw puzzle plot twist sedemikian rupa saya bikin filmis dengan konsep entrepreneur Mbak gitu kan. Jadi saya lempar karena ini buku berat, ngomong laut itu ngomong sesuatu yang berat. Apa sih kiranya ini ngomong when the sea is calling me, apa sih laut gitu? Kok laut itu tentang kehidupan terlalu sulit, terlalu apa ya? Mungkin absurd kalau saya bilang menjelaskan, ayo mencintai laut gitu kan agak gitu. Padahal Mbak, kalau udah tahu secara ilmiah kenapa saya harus nanam bakau gitu kan, kemudian terbentik satu buku satu bakau itu kan dasar. Bakau itu pagar hijau kita, Iya. dia tuh pelindung bumi, Ya. mencegah abrasi laut Iya. gitu loh. Dan teman-teman harus tahu 60% hutan di dunia ini ada di Indonesia. Ya. Tapi 65% hutan bakau di Indonesia ini sudah rusak. Kita nggak usah nyalain siapa-siapa ya. Jadi saya tergerak, oke, saya mau ngajak pembaca termasuk Mbak Evi, borong buku saya ya Mbak, nanam bakau melihat Itu terpantik. sebenarnya Mbak, kalau boleh saya potong, Kota Barus itu juga terkena oleh gerusan air laut, di mana rumah orang tua saya, bapak saya sekarang sudah nggak ada Oh, lagi. di Barus ya? Iya. Oh, jadi Mbak Evi ini punya novel ya? Iya. Nah, ini harus kita bedah nih, novel baru yang Barus bagus. tuh Ada kemiripan misi, Nah, ada kemiripan misi yaitu mengangkat suatu daerah yang hilang dari apa ya? Publikasi. Iya, termarginalkan ya. Iya. Udah hilang ya? Kalau masih tersublimasi ya. Baru sih masih Masih ada. ada, Cuma tapi kalau nggak diselamatkan, Kalau diselamatkan jadi hilang. ya. Ya. Kalau ngomong laut itu pasti berhubungan dengan kehidupan kita sebagai makhluk di bumi ini ya, bagaimana menjaga laut. Karena saya itu ketika melihat salah satu film dari Kevin Costner, Waterworld, bagaimana dunia ini udah gak ada daratan gitu, betapa mahalnya daratan gitu kan. Itu keren banget itu filmnya, itu ada di sini. Itu salah satu film yang mempengaruhi saya, bagaimana ada gerakan untuk menjaga laut. Mungkin kecil, hanya 1000 buku kirana 1000 pohon. Loh, 1000 pohon ini 1000 doa loh, ya kan? Ya, Bukan ya. kalau mungkin government atau NGO nanam, ya udah, apakah itu didoakan? Kalau ini kan kita yang mendoakan para pemilik dong, karena misalnya nih rumah baca udah punya nih, ada pohon kita loh di Morotai, pasti dong teman-teman berharap pohonnya tumbuh. Iya. Kan ada doa di situ. Iya. Ingat Mbak, memang pohonnya tuh kecil, bibit ya. Tapi ketika berkembang. dia sampai mencapai umur 10 tahun, sekian tahun nanti 10 tahun, dia tuh sudah menghasilkan propagul kan? Iya. Propagul ini, bibit-bibit bakau ini, ketika terhempas angin, dia akan di larung laut dan dia akan tumbuh di pulau-pulau yang dipilih Tuhan dia untuk tumbuh gitu. Gak pernah kan terpikirkan sampai di situ. Dia akan menjaga pulau-pulau kosong. Itu kalau saya cerita dramatisnya ya. Kalau ilmiahnya tuh banyak banget, dia sebagai blue carbon, yang dia penghasil blue carbon. Kalau ngomong ekonomisnya, dia bisa dibikin sirup Mas, sebagai mungkin selain pelindung bumi dengan cakar-cakarnya apa tuh? Akarnya yang cakar Mas gitu. Itu memang absurd banget sih, satu buku satu bakal. Tapi setelah saya jelaskan begitu dengan teman-teman penggerak di lapangan secara ilmiah, menjelaskan, teman-teman yang awam itu baru paham. Oh iya gitu, gerakan cinta laut itu nggak harus kamu ke laut. Misalnya cukup dengan beli buku satu bakau, udah teman-teman punya di sana gitu. Oh iya gitu ya. Jadi kalau ngomong, saya nggak usah ngomong amal jariah lah ya, tapi udahlah itu urusan Tuhan. Kita kan nggak usah take and give lah dengan bumi gitu ya, dengan semesta. Ya udah kita nanam aja untuk keselarasan hidup untuk kita gitu kan. Nah dari situ Mas, akhirnya saya punya satu buku satu bakau, kayak dibisikin aja juga itu. Jadi Nagara 402, kemudian ada bisikan itu, terus saya minta lagu ke Mas Hendy biar lagunya ori untuk soundtrack novel saya, karena saya sekarang udah berpikir penulis itu harus ramah digital. Ramah digital itu bukan harus ramah digital tuh harus ke e-book, enggak, tapi promosinya itu ayo gunakan kemajuan teknologi digital ini. Nah, memang saya sekarang terbiasa semua buku-buku baru saya selalu ada soundtracknya. Jadi soundtracknya bukan hanya untuk film. Barus boleh loh bukunya baik, kan Mas
Lagu. gitaris, Iya. ya kan? Mas gitaris kita, Trinnya punya Mas gitaris. Galuh, Bisa Mbak. Nah OST itu yang akan menaikkan buku dan lagunya sendiri juga akan naik. Kebetulan kalau OST untuk ini untuk Rencana Biru kan memang judulnya soundtrack tidak ada lirik, tapi Yeah. itu cukup mendayu dan cukup membuat pembaca saya hanyut. Kenapa 1000 bakau tertanam dalam waktu 1 bulan setelah buku edar begitu cepat orang pesan ke kita? Karena saya buain Mbak dengan book trailer. Book trailer, book teaser ketika nanam bakau atau pengetahuan tentang bakau sedikit tapi menghibur dengan lagu. Karena jantung sebuah video itu adalah lagu. Ingat, video sebagus apapun kalau scoring musiknya hancur, dia nggak akan bisa dinikmati. Seperti Mas. Dan itu Mas. Jadi akhirnya alhamdulillah sambutannya buku ini lahir dengan banyak sambutan. Ada OST soundtrack lagunya dari Mas Edi. Jadi saya semakin banyak yang dukung, pasukan Lang Tempur juga banyak yang dukung, teman-teman taman baca. Situ Mas akhirnya ngalir. Iya. Gitu. Awal kelahirannya seperti itu. Gitu ya. Berdarah-darah tapi ya itulah berdarahnya itu jangan membuat kita sedih. Kalau ngomong Nanggala 402 kan sedih Mas. Iya. Tapi bagaimana kesedihan yang sudah dirasakan para pasukan di bencana itu menjadi kebahagiaan kita dengan sadar. Gerakan literasi maritim saya tumbuhkan dalam buku ini. Jadi kalau boleh saya potong ya Mbak Kirana, ini menginspirasi banget gitu ya tentang barusku. Itu ada pohon kapur barus yang sekarang sudah mulai dibibitkan. Jadi nanti karena dia sudah mulai dibibitkan, ini tentulah juga harus ada yang beli. Kan kasihan dia sudah budidaya, tapi kalau kita biarkan juga sayang kan Mbak. Jadi nanti dalam buku saya yang Barusku Wanila, satu buku satu pohon kapur barus. Iya, itu bisa Mbak, boleh bibitnya, boleh ini gitu. Ya, sangat menginspirasi Mbak Kirana. Jadi gini loh Mbak, ya intinya kan dulu memang saya tuh nggak pernah berpikir di situ ya. Mungkin Taylor mungkin hanya covernya aja, cangkangnya aja, tapi sekarang keisi. Jadi bagaimana sih kita bergerak untuk laut, bergerak bukan laut aja sih. Kalau kita ngomong semesta ya Mbak, kayak kapur. Kita juga gak ngerti ternyata kapur barus itu dari pohon. Dari pohon. Dari kapur itu teman-teman dari pohon. Nah itu memang Mbak. Nah hal-hal yang termarginalkan, begini yang mulai terpinggirkan, tergerus ya. Kalau bukan penulis yang mau ngangkat, siapa lagi? Jadi memang ayo dong gerakan itu bisa dimanapun teman-teman berada. Gak harus seperti Kirana di laut, gak harus seperti Mbak Evi di barusnya, di gunungnya. Tapi dimanapun gitu, kita bisa bergerak untuk semesta. Gitu. Ayo mulai sekarang. Memang ini ya, banyak catatan yang membuktikan banyak daerah di Indonesia ini yang semula tidak dikenal atau kurang dikenal menjadi terangkat karena diangkat melalui sebuah tulisan. Ya, tulisan itu biasanya yang lebih seksi itu novel. Karena kan novel itu hiburan ya, tidak terlalu berat, tapi membawa orang itu bisa masuk time travelnya. Dulu siapa sih orang yang mengenal Belitung? Nah, setelah muncul Laskar Pelangi, ternyata sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang terkenal gitu. Jadi siapa tahu setelah ini Morotai gitu ya akan menjadi salah satu rujukan. Pulau paling utara itu Mas. Iya. Dan Barus jangan lupa. Barus dan Morotai. Ya memang harus, kalau bukan kita siapa lagi? Saya sih selalu bertanya begitu ya. Gak pernah menyalahkan kenapa ini. Saya bilang, udah kalau bukan kita siapa lagi? Udah gitu aja. Ya, saya tadi waktu membaca buku ini sempat mencari informasi ya. Apa sih istimewanya Morotai ini selain di situ digambarkan keindahan bawah lautnya? Ada peristiwa juga ternyata kapal Nanggala 402 tadi menginspirasi, meskipun tidak di Morotai ya tenggelamnya ya. Ya, tidak di Morotai, tapi ada peristiwa kapal itu mengusir kapal perang asing yang US Navy yang mau masuk, yang mengancam kedaulatan laut Indonesia. Nah, kemudian kenapa Morotai? Ternyata Morotai yang selama ini kita lupakan itu mempunyai sejarah yang besar gitu ya. Jadi di sana Morotai itu adalah base camp-nya tentara Amerika Serikat pada saat perang dunia kedua. Batu lompatan untuk mengambil Singapura. Iya. Jadi apa ya? Ada sejarah
yang sebenarnya harusnya diketahui gitu loh oleh generasi. Cuma kan karena generasi sekarang ini malas baca buku sejarah, ternyata Mbak Kirana dengan cerdas mengemasnya dalam sebuah novel. Padahal ini awalnya kan novel yang apa ya, sambungan dari buku pertamanya, kisah seorang Rindu, kisah seorang Rindu yang kekasihnya meninggal, kemudian dikejar-kejar oleh pria bernama Karang, kemudian mungkin dengan maksud ingin healing, move on lah ya, pengen move on, healing ke suatu daerah, ternyata Morotai, dan ternyata bertemu dengan sosok lain kan begitu. Nah, ketemu dengan Karang lagi juga. Ketemu dengan Karang juga. Nah, pertanyaannya kenapa dipilih Morotai sebagai lokasi healingnya si Rindu ini? Kan asalnya Raja Ampat kan dulunya. Oh, nggak jauh sekali ke Aceh. Karena gini, saya terbiasa, ya itu tadi Mas, saya terbiasa menulis di tempat yang sudah saya datangi. Kecuali Ceko ya. Meskipun karena makanya Ceko baru Senja di Langit Ceko tuh novel yang baru 10 tahun baru selesai, karena saya belum pernah ke Ceko, meskipun orang yang baca itu nggak percaya Bagiran belum pernah ke Ceko, karena saya memang detail banget di situ. Jadi rata-rata semua buku saya memang saya sudah pernah datangi. Jadi waktu itu saya hanya gini aja, tidak mau sulit, dan saya pingin dalam bulan Juni itu tuh saya bisa melahirkan sesuatu gitu, bulan laut itu aja. Saya mengejar sesuatu memang di situ. Jadi intinya Agustus nanti saya ingin merayakan hari kemerdekaan saya, jiwa saya merdeka itu dengan menanam bakau gitu. Artinya kan kita nanam bakau di itu waktu Agustus. Nah, kenapa Morotai? Karena memang itu tadi saya punya travel note. Terus Morotai memang bukan yang di luar, tapi memang belum banyak orang kenal. Kecantikan di setiap sudut itu setelah kita turun dari pesawat, itu tuh tiap sudut itu Mas itu memang sejarah. Kenapa? Di situ tersimpan sejarah Perang Dunia Kedua. Terus di sana juga, jadi kalau mau ngomong Morotai itu museum Perang Dunia Kedua di bawah dan di atas. Jadi banyak labnya. Jadi kayak kalau kapal tenggelam biasa, tapi tank, kemudian mobil itu di bawah laut Mas. Gak tahu apakah itu dulu sengaja. Jadi belum diangkat gitu ya, dibiarkan saja menjadi puing-puing. Jadi museum bawah laut. Ya, jadi memang jadi itu memang kayak sengaja ditenggelamkan gitu ya. Jadi kan bersama kawan-kawan pencinta lingkungan hidup gerakan Belitung Mengajar. Jadi teman-teman gerakan Belitung Mengajar ikut membantu amanah dari Rencana Biru di Morotai, Kirana Kejora. Lahirlah rindu terpisah di Raja Ampat. Sebagian perjalanan riset saya, diri saya sebagai orang perikanan, orang kelautan yang suka nulis, tapi saya merasa tidak berbuat apa-apa untuk laut Indonesia. 6 tahun kemudian saya tiba-tiba dibisiki semesta untuk melahirkan Rencana Biru di Morotai. Ini dalam waktu 2 minggu. Ini hasil riset 4 tahun lalu. Jadi 2 tahun setelah dari Raja Ampat ke Morotai, lahirlah Rencana Biru di Morotai, dan semesta membisiki saya, memberi amanah bahwa kamu boleh jualan buku ini, tapi sisakan hasil penjualan itu untuk 1 buku 1 bakau. Ajakan mencintai laut sebagai masa depan,
bagi para pembelajar biasa.